Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas materi tentang perubahan sosial. Pada materi ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial, menunjukkan jenis-jenis perubahan sosial, dan faktor yang mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat dengan baik. Kompetensi dasarnya 3.1 memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. 4.1 menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa hal, baik sifatnya positif maupun negatif. Misalnya, penggunaan telepon genggam, seperti pada gambar di bawah. Apabila digunakan dengan baik, telepon genggam bisa berdampak positif karena dapat digunakan sebagai sumber belajar. Tetapi, telepon genggam juga dapat berdampak negatif jika disalahgunakan oleh orang. Tahukah kalian apa definisi perubahan sosial? Nah, supaya kalian mempunyai pemahamannya, marilah kita bahas bersama-sama. Yang pertama, menurut Gilin dan Gilin, perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, kebudayaan material, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Sedangkan menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam masyarakat biasanya mengenai nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, stratifikasi sosial, kebiasaan, dan lain sebagainya. Teori perubahan sosial. Teori yang pertama yaitu teori evolusi. Teori evolusi mungkin sering kita dengar dalam ilmu biologi. Dan secara garis besar, kalian juga pasti mengetahui inti dari teori ini. Penjelasan teori evolusi dalam ilmu sosial juga tidak jauh berbeda. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahannya berlangsung lambat dan cenderung tidak disadari. Yang kedua, teori siklus. Teori siklus menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar.
Artinya, perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Bagaimanapun, seorang berusaha untuk mencegah terjadinya perubahan sosial, mereka tidak akan mampu karena perubahan sosial sudah seperti sifat alami yang dimiliki setiap lingkungan masyarakat. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Kita sendiri adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Barack Obama. Masyarakat merupakan kelompok individu yang dinamis. Banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan pada masyarakat, baik itu ideologi, kebijakan pemerintah, maupun gerakan massa. Perubahan yang berdampak pada interaksi sosial, norma, dan unsur kebudayaan yang dikenal dengan perubahan sosial budaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis perubahan sosial. Ada 3 jenis perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Dan yang ketiga, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan lambat atau evolusi. Kalian pasti pernah mendengar istilah evolusi yang dikemukakan oleh Darwin. Menurut Bohannan, evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa direncana, karena adanya usaha-usaha dari masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang baru. Evolusi terjadi dari rentetan perubahan kecil sehingga kita seringkali tidak merasakannya. Contohnya dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Kemudian perubahan cepat atau revolusi. Jenis perubahan sosial selain secara lambat juga ada yang terjadi secara cepat. Kamu mungkin pernah mendengar istilah revolusi, seperti revolusi Prancis, revolusi industri, maupun revolusi lainnya. Kata revolusi muncul pertama kali dalam teks politik di Italia pada abad ke-14 yang artinya penggulingan pemerintahan. Perubahan cepat atau revolusi diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Revolusi ini diawali dengan ketegangan dalam masyarakat yang bersangkutan. Perubahan kecil. Perubahan kecil ialah perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan sebab tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dan mesin traktor pada masyarakat agraris. Perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan biasanya menyebut para perencana sosial, yakni seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat
sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dengan demikian, dalam konteks perubahan yang dikehendaki, maka para perencana sosial inilah yang akan memimpin masyarakat dalam merubah sistem sosialnya. Dalam melaksanakan tugasnya, terjun langsung untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga kemasyarakatan lainnya. Selain itu, suatu perubahan yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan dari perencana sosial tersebut. Selanjutnya, perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Sedangkan apabila perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki tersebut berlangsung bersamaan dengan suatu perubahan yang dikehendaki, maka perubahan tersebut mungkin mempunyai pengaruh yang demikian besarnya terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki, sehingga keadaan tersebut tidak mungkin dirubah tanpa mendapat halangan-halangan dari masyarakat itu sendiri. Atau dengan perkataan lain, perubahan yang dikehendaki diterima oleh masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah ada, atau dengan cara membentuk yang baru. Seringkali pula terjadi bahwa perubahan yang dikehendaki bersamaan dengan perubahan yang tidak dikehendaki, dan kedua proses tersebut akhirnya saling mempengaruhi. Perubahan dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial dari dalam masyarakat. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Berkembangnya pengetahuan menjadikan manusia semakin memiliki pengetahuan yang luas dan menghasilkan teknologi canggih. Selain itu, adanya pengetahuan mendorong manusia untuk mencari penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pengaruh jumlah penduduk. Selain ilmu pengetahuan, jumlah penduduk yang setiap tahun selalu meningkat juga menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Pulau Jawa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi dapat menimbulkan masalah di masyarakat. Hal ini yang kemudian memicu terjadinya urbanisasi. Adanya perubahan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor penyebab perubahan sosial. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah, maka dapat mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, pertentangan dan pemberontakan. Dalam masyarakat pasti pernah terjadi konflik, baik secara individu maupun kelompok. Konflik sosial dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan atau adanya ketimpangan sosial. Konflik yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menghasilkan sebuah perubahan sosial. Misalnya, pergantian penguasa, adanya kesepakatan baru, maupun akomodasi dari pihak-pihak yang berkonflik. Faktor penyebab perubahan sosial dari luar masyarakat atau eksternal. Yang pertama, pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Adanya interaksi yang terjalin antara satu masyarakat dengan masyarakat lain yang berbeda dapat ditanggapi dengan berbagai macam reaksi, bisa diterima ataupun ditolak oleh masyarakat. Yang kedua, peperangan. Peristiwa peperangan yang terjadi, baik perang saudara maupun perang antar negara,
dapat menimbulkan perubahan sosial. Perubahan sosial ini terjadi dalam sistem birokrasi, di mana pihak yang menang biasanya akan memaksa pihak yang kalah untuk melakukan ideologinya. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Kerusakan alam biasanya oleh ulah manusia sendiri. Sebagai contoh, penebangan hutan secara sembarangan dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Hal ini mendorong manusia untuk pindah dan mencari tempat yang baru. Kemudian mereka membangun pemukiman dan lembaga-lembaga yang baru. Mereka akan berpindah tempat karena merasa tidak aman dan tidak nyaman dari tempat sebelumnya. Faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, sistem terbuka lapisan masyarakat, sikap saling menghargai hasil karya orang lain dan adanya keinginan untuk maju, toleransi, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, dan yang terakhir adanya orientasi ke masa depan. Sedangkan faktor penghambat perubahan sosial, yang pertama kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, dan sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Dampak positif perubahan sosial. Di antaranya, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya tenaga kerja profesional, nilai dan norma baru telah terbentuk, terciptanya lapangan kerja baru, dan efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Dan yang terakhir, dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama, terjadinya disintegrasi sosial, terjadinya pergolakan daerah, kenakalan remaja, terjadinya kerusakan lingkungan, eksistensi adat istiadat berkurang, dan munculnya paham duniawi. Demikian materi tentang perubahan sosial. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih.